terkasih, hari ini kita akan melanjutkan permenungan kitab suci kita. Pada pertemuan pertama kita telah merenungkan subtema tentang meningkatkan semangat kerja. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan merenungkan subtema tentang sejahtera jasmani dan rohani. Apa maksud dari sejahtera jasmani dan rohani? Bagaimana cara mewujudkannya dalam keluarga kita? Inilah yang akan kita renungkan bersama dalam pertemuan yang kedua ini dengan menimba inspirasi dari sabda Tuhan yang dikutip dari Injil karangan Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti permenungan subtema yang kedua ini. Mari kita mengawali ibadat pendalaman kitab suci ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penyelenggara hidup kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang tertuang dalam kitab suci. Sabda-Mu hendak kami dalami dalam pertemuan ini untuk kami jadikan sebagai dasar meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dalami dapat kami pahami dan wujudkan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Lukas bab 12 ayat 13 sampai ayat 23. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi harta warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketamakan dapat menjadi pendorong orang untuk mengabaikan persaudaraan dan kekeluargaan. Ketamakan seringkali menyebabkan seseorang jauh dari Tuhan karena lebih mementingkan harta benda, kuasa, dan kenikmatan dibandingkan Tuhan. Orang tidak mawas diri bahwa apa yang dia peroleh berasal dari Tuhan dan tidak peduli entah kehidupannya mempunyai dampak positif bagi sesamanya atau tidak. Yang paling penting adalah mengejar kenikmatan dan merebut kuasa. Dalam Injil yang kita dengar, Yesus dengan gamblang meminta kita para pengikutnya untuk jeli melihat bahaya dari ketamakan. Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan artinya keinginan untuk selalu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yesus meminta untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Karena sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidup orang itu tidaklah tergantung pada kekayaannya. Untuk menjelaskan hal ini, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Yesus berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Sebenarnya, apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Orang kaya ini disebut bodoh karena ia berupaya untuk kaya secara jasmani, namun tidak kaya di hadapan Allah. Ia menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama dan melupakan Sang Pencipta. Ia mengandalkan hartanya dan melupakan Sang Penguasa atas hidupnya. Orang itu diberkati Tuhan secara materi. Ia kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Namun ia tidak menggunakan hartanya dengan bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya hanyalah menimbun hartanya dan hidup bersenang-senang. Akibatnya, akhir hidupnya sia-sia belaka. Tuhan menghendaki agar kita kaya atau sejahtera secara jasmani dan rohani. Sejahtera secara jasmani berarti kebutuhan dasar kita, yakni makanan, tempat tinggal, pakaian, juga pendidikan terpenuhi. Sejahtera secara rohani berarti relasi kita dengan Tuhan berjalan dengan baik, sehingga kita mampu memaknai hidup. Agar kita mencapai kesejahteraan secara jasmani, maka kita harus bekerja dengan baik dan semangat. Selanjutnya, agar kesejahteraan secara rohani tercapai, maka kita harus mengenal Tuhan, berelasi dengan baik dengannya, dan pada akhirnya melakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. PK, dengan kebutuhan sesama dan mau berbagi. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita dan menjadikan uang yang dikaruniakannya sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak. Kita harus menganggap keduanya, yakni kesejahteraan secara jasmani dan rohani, sama penting dan harus diseimbangkan. Mari kita berusaha agar kita sejahtera secara jasmani dan juga rohani, sehingga hidup kita lebih bermakna dan lebih bahagia. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita membangun niat yang akan kita kerjakan
sebagai buah dari permenungan kita melalui pertanyaan refleksi ini. Yang pertama, kalau Anda memiliki uang dan Anda melihat ada orang yang butuh bantuan, apa yang Anda lakukan? Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan agar kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani Anda terpenuhi? Selamat merenungkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan pendalaman ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang telah mengingatkan kami akan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Semoga kami mampu mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami dalam melaksanakan sabda-Mu. Ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.